Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Alfredo Nicodemus Sumajuntak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul Cost Value Profit Analysis atau CVP dengan Ibu dosen pengajar Bu Burdianingsi, SEMAK, Prodi Manajemen 601. Chapter 1 yaitu pengertian Cost Value Profit Analysis. Pengertiannya, analisis biaya volume laba atau CVP, yang juga dikenal sebagai analisis titik impas, adalah alat perencanaan keuangan yang digunakan para pemimpin saat menentukan strategi jangka pendek untuk bisnis mereka. Hal ini menyampaikan kepada para pengambil keputusan bisnis dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume terhadap laba dalam jangka pendek. Penerapan CVP yang paling umum adalah para pemimpin perencanaan atau analisis keuangan FP dan IE adalah melakukan analisis titik impas. Sederhananya, analisis titik impas adalah menghitung berapa banyak penjualan yang diperlukan untuk membayar biaya menjalankan bisnis agar mencapai titik impas atau tidak menghasilkan maupun merugi. CVP mengungkapkan satu unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, dampak pengurangan biaya tetap tertentu pada titik impas, dampak kenaikan harga terhadap keuntungan, analisis sensitivitas dampak berbagai tingkat harga. Analisis biaya volume laba CVP adalah metode akuntansi yang melihat dampak berbagai tingkat biaya dan volume terhadap laba operasional. Poin pentingnya, CVP adalah cara mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan CVP untuk melihat berapa banyak unit yang perlu mereka jual untuk mencapai titik impas. Analisis CVP membuat beberapa asumsi antara harga jual, biaya tetap, dan biaya variabel per unit dengan konstan. Di chapter 2, memahami cost volume profit analysis. Analisis biaya volume laba juga dikenal sebagai analisis titik impas, berupaya menentukan titik impas untuk berbagai volume penjualan dan struktur biaya yang diplot pada grafik volume laba yang dapat berguna bagi manajer yang membuat keputusan bisnis jangka pendek. Analisis CVP membuat beberapa asumsi antara lain harga jual, biaya tetap, dan biaya variabel per unit adalah konstan. Menjalankan analisis CVP melibatkan penggunaan beberapa persamaan harga biaya dan variabel lainnya yang kemudian diplot pada grafik ekonomi. Komponen-komponen utama dalam menghitung CVP antara lain volume penjualan, harga jual, biaya tetap, biaya variabel, dan laba atau profit. Rumus CVP juga menghitung titik impas. Titik impas adalah jumlah unit yang dijual atau jumlah pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk menutupi biaya yang diperlukan membuat produk. Rumus volume penjualan titik impas CVP adalah break-even sales volume sama dengan FC per CM. FC adalah fixed cost dan CM kontribusi margin sales dikurang variable cost. Analisis CVP juga mengelola margin kontribusi produk. Margin kontribusi adalah selisih total penjualan dan total biaya variabel agar bisnis memperoleh keuntungan. Margin kontribusi juga dapat dihitung per unit. Margin kontribusi per unit hanya sisa setelah biaya variabel per unit dikurangkan dari harga jual unit. Margin kontribusi digunakan untuk menentukan titik impas penjualan dengan membagi total biaya tetap dengan rasio margin kontribusi. Tujuan dari analisis CVP yang paling utama adalah sebagai penentu keputusan bisnis perusahaan untuk jangka pendek. Perusahaan juga dapat menentukan BEP agar dapat menentukan jumlah unit yang harus terjual agar dapat mencapai target keuntungan. Terakhir, tujuan CVP sebagai acuan evaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan hasil aktual dengan proyeksi analisis CVP. Chapter 3, penggunaan cost volume profit analysis atau CVP. Analisis CVP, biaya volume keuntungan digunakan menentukan apakah justifikasi ekonomis atas suatu produk yang akan diproduksi. Margin keuntungan target ditambahkan ke volume penjualan impas, yaitu jumlah unit yang perlu dijual untuk menutupi biaya.
Pengambil keputusan kemudian dapat memadamkan proyeksi penjualan produk dengan target volume penjualan untuk melihat apakah produk tersebut layak diproduksi. Penggunaannya, keandalan CV terletak pada asumsi yang dibuatnya, termasuk harga jual dan harga tetap dan biaya variabel per unit adalah konstan. Biayanya ditetapkan dalam tingkat produksi tertentu. Asumsi lainnya adalah semua perubahan biaya terjadi karena perubahan tingkat efektivitas. Pengeluaran semi variabel harus dibagi antara dua klasifikasi pengeluaran menggunakan rendah, plot lebar, dan regresi statistik. Keandalan CV terletak pada asumsi yang dibuatnya termasuk harga jual, biaya tetap, dan biaya variabel per unit adalah konstan. Asumsi lainnya adalah semua perubahan biaya terjadi karena perubahan tingkat aktivitas pengeluaran semi variabel. Chapter 4, kelebihan dan kekurangan cost volume profit analysis. Kelebihannya membantu dalam mengambil keputusan, mencapai target keuntungan, perencanaan laba, pengendalian biaya, dan analisis sensitivitas. Sementara untuk kekurangannya tidak mempertimbangkan sebuah jenis biaya. Asumsi sederhana, penerapan terbatas, tidak melakukan jangka panjang. Chapter 5, rumus cost volume profit analysis. Rumus pada dasarnya, GVP adalah rasio CM dan rasio biaya variabel, break-even point, margin safety, dan laba bersih. Berikut rumusnya untuk mencari laba, profit sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total. Untuk mencari pendapatan, harga jual per unit kali jumlah unit yang terjual. Biaya total sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel per unit kali volume penjualan. Laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi biaya total. Rumus titik impas titik penjualan sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin. Kontribusi margin per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kontribusi margin rasio sama dengan kontribusi margin per unit harga jual per unit. Titik impas break-even point BEP tetap dibagi kontribusi margin per unit dengan harga jual per unit kali volume penjualan sama dengan biaya tetap, biaya variabel per unit, dan margin keamanan, margin of safety. Bulan aktual dikurang break-even sales, tingkat leverage operasi, margin, dan penghasilan. Terdapat dua cara utama dalam menghitung analisis GVP, yaitu equation mode, menghitung analisis dengan berbasis laporan laba rugi perusahaan. Penting dalam metode ini adalah bukan kuantiti atau jumlah target penjualan dalam mencapai profit. Rumus yang dapat digunakan untuk profit unit contribution margin dikali kuantiti dikurangi fixed expense. Contribution margin, kemudian cara kedua digunakan untuk adalah margin. Contribution margin dikatakan selisih antara total penjualan total variabel. Itu CM harus melebihi total biaya tetap agar dapat keuntungan. Rumus yang dapat digunakan dengan cara antara lain break-even sales sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio sales dalam kurung unit target profit ditambah fixed cost dibagi kontribusi margin. Demikianlah presentasi mengenai GVP. Semoga melalui presentasi ini teman-teman semua terbantu untuk mengetahui apa arti dari cost value profit analysis. Sekian dan terima kasih.